tak ngangkat berarti. Bentar aku kasih rekam suara. Berarti pembukaannya di dalam ya. Aku tak pembukaan dulu. Siap. Mulai. Jadi kan mic-nya di sini, nanti aku oper gini ya. Nek, aku pas tanya kalian tak oper gitu. Atau tadi bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. Assalamualaikum guys, selamat datang di sekarang video. Welcome back to my channel. Kali ini tempat di mana? Nggak perlu saya tanya santri siapa karena santrinya udah di sini ya. Biasanya openingnya kan di luar. Nah kali ini di majelis cabang berapa? Argoyoso 1. Tadi saya pas nyari itu lihat Google Maps sekilas karena di rumah itu pakai WiFi dan jalannya itu nggak pakai Google Maps, cuma lihat sekilas saja. Soalnya pernah kesini juga. Nah pas sampai di sini ternyata tulisannya cuma Majelis Argoyoso gitu, nggak ada satunya, jadi agak bingung. Tapi nggak apa-apa. Saya pengen tanya-tanya ya kepada si Dava dan si Khalid. Kita mulai dari perkenalan terlebih dahulu. Kalau saya semuanya udah tahu nama saya. Nah sekarang pengen perkenalan ini biar pemirsa juga tahu sih santri-santrinya siapa saja gitu. Terus nama lengkapnya siapa? Dava Farisi. Umur 14 tahun. 14 tahun. Kalau kamu? Nama Muhammad Khalid, umur 15 tahun. Nah, terus ketika perpulangan seperti ini, biasanya kegiatannya teman-teman ini seperti apa? Di rumah gitu, misalnya. Bantuin orang tua. Contohnya? Jualan. Kalau kamu? Sama bantu orang lain. Bantu orang tua juga, terus seperti apa? Misalnya? Ngarit. Oh, kayak gitu. Berarti punya ternak ya? Oh, berarti ternyata beberapa wali santri ternyata banyak yang peternak gitu. Saya dari santri yang sebelumnya ternyata juga suka pekerjaannya itu memberi makan ternak kayak gitu. Terus tadi jualan, terus jualannya apa? Di Jumok. Oh, di tempat wisata berarti. Terus jualan apa? Jualan ya Semacam makanan apa minuman? Makanan dan minuman. Berarti warung. kopi. Kopi, jangan disebut merek. Jangan disebut merek. Iya. Oh, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Jadi intinya jualan makanan gitu ya, warung gitu ya. Kalau kamu jualan juga enggak? Enggak. Berarti nanti bisa dipromosikan. Nanti aku kasih ke bawah dipromosikan. Siapa tahu ada warga MTA juga yang bermain ke Jumok misalnya. Mau nyari warung berarti ada warung. Warungnya dikasih 234 enggak? Dikasih. Oh, dikasih, berarti nggak perlu terlalu dijelaskan, udah tau lah. Jadi teman-teman yang pergi ke sana silahkan dicari yang ada tulisannya 234 ya, itu officialnya majelis kita gitu loh. Tapi juga saya sempat pernah menemui di beberapa tempat itu ada tulisannya 234. Setelah itu ditanya, Bu, ngajinya di mana Bu? Cabang mana? Dia nggak tahu. Saya nggak ngaji Mas. Gitu. Nah, parah kan? Nah itu pernah menemui kayak gitu nggak? Enggak. Untungnya kalau di sini enggak. Kalau kamu pernah menemui kayak gitu di keluarga atau kemana pas keluar? Enggak. Berarti saya di Klaten pernah, di Sukoharjo pernah, di Solo juga pernah. Ada yang orang ngasih 234 katanya biar laris. Ya semoga ini pemirsa jadi lebih tahu, lebih hati-hati kalau ada yang tulisannya 234, tanya aja ngajinya di mana kayak gitu. Setelah itu gini, setelah kegiatan terus di rumah selain membantu orang tua seharusnya ada kegiatan lain dong. Apa aja misalnya? Kamu dulu. Nyari lumut. Buat apa itu? Buat mos bunga sama kakak. Oh, buat apain bunganya? Buat mosnya itu. Mos itu apa? Mos itu media. Tahu kok gini. Media. Mos komputer itu ya, aku tahu. Media tanam berarti. Iya. Pakai lumut bisa. Bisa. Lah terus nyarinya di mana? Di gunung. Oh, berarti lumut-lumut yang alami itu. Oh, jadi dikasih kayak jadi tanahnya gitu. Kayak jadi tanahnya. Terus tujuannya dikasih itu biar apa tanamannya? Gak tahu. Oh, enggak tahu. Ikutan kakak. Ikutan kakak. Kakaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Ya kawan-kawan tanya dong. Ini tujuannya biar apa kak gitu, biar tahu. Kalau kamu selain kegiatannya membantu orang tua, apa aja di rumah? Main apa sama adik atau punya adik enggak? Punya. Main apa? Ya, enak.
Terserah. Nah, kadang main bola gitu. Oh kayak gitu. Jadi kayak olahraga juga gitu. Kalau di pondok biasanya olahraganya apa kalau kamu sukai? Aku badminton. Badminton. Oke, jadi kan perpulangan yang sebelumnya awal-awal kemarin atau pas itu saat pelajarannya di online kan di rumah masing-masing, corona kemarin kan, santri ketika dikembalikan ke rumah langsung beberapa hari itu udah kangen dengan pondok pesantren ya. Bagaimana kalau sekarang? Apakah itu masih menjadi hal yang sama terulang kembali atau gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Gimana? Tapi di rumah apa mungkin masih betah-betah. Istilahnya kalau kamu punya harapan atau permintaan gitu ya. Ini cuma sekedar harapan aja gitu. Kira-kira berharapnya liburannya diperpanjang atau biasa aja? Terserah. Kalau kamu Biasa. biasa aja. Berarti semuanya lagi biasa aja nih. Terus gini, kan udah lama nggak ketemu orang tua. Udah berapa lama ya? Sekitar 4 bulan lebih kalau nggak salah. Hampir setengah tahun lah istilahnya kayak gitu. Nah itu gimana? Ketemu untuk pertama kali kesannya gimana? Sorry apa? Biasa. Biasa. kamu Seneng. seneng. Nah, kamu kok biasa? Nah, pernah ketemu Oh pernah ketemu di pondok? Pas rumah sakit. Oh di rumah sakit. Oh pernah sakit kamu? Nah, Ketika corona ini pernah sakit? nah, Lah sakit apa? tangan. Tangan patah, Retak. retak. Lah terus dibawa ke rumah sakit mana? Jafar Media. Oh Jafar, terus ditengok orang tua di sana. Oh kayak gitu. Jadinya udah pernah ketemu dulu ketika sakit. Terus kamu jangan tiru-tiru ya. Nanti pura-pura sakit. Biar ketemu sama orang tua ketika corona jangan. Kira-kira orang tua kalian termasuk yang pernah datang ke Ponpes MTA ketika corona atau yang gimana? Pas corona ini termasuk yang datang ke sana berkunjung lihat dari gerbang yang atas gitu enggak? Soalnya kan wali santri kebanyakan kayak gitu. Udah tahu belum boleh menengok tapi tetap nengok gitu. Enggak tahu kenapa, saya juga timbul pertanyaan besar. Kalau orang tua kamu gimana? Ya, enggak. Enggak. Ya, kalau kamu? Enggak juga. Oh, berarti termasuk Karanganyar dan kelas 2 itu terasa kondusif gitu wali santrinya. Kalau kelas 1 kan istilahnya masih baru. Kalau wali santri yang lama kan udah terbiasa. Oh lah anaknya mondok, oh ternyata mondok itu gini, udah tahu gitu maksudnya. Nah sedangkan wali santri kelas 1 itu kayak baru daftar terus corona gitu kan. Jadi wajar saja kalau mereka itu Kangen. Hah? Kangen. Kangen. Oh iya, wajar aja kalau mereka itu kangen gitu. Baru datang, dulu kan wali santri kelas 2 sering nengok. Kalau pas sebelum corona kalian itu ditengok berapa saat sekali? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Itu satu keluarga atau cuman ayah atau ibu atau cuma beberapa? Ayah ibu. Komplit berarti ya. Kalau kamu? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali juga. Wih, sama. Karena perjalanannya dari sini ke sana juga dekat ya. Nggak terlalu jauh. Ketika di pondok pesantren MTA terus dibandingkan dengan di rumah, apakah ada amalan atau kegiatan yang kalau di pondok itu mudah, pas di rumah kok jadi sulit gitu? Atau ada tantangan tersendiri ketika di rumah? Apa kira-kira? Ada nggak? Ada. Apa contohnya? Baca Quran. Baca Quran. Terus selain baca Quran, Belajar. belajar. Gimana? Kok bisa lebih mudah di pondok? Kenapa? Nah, kok di rumah tergoda main terus. Main terus. Tergoda dia. Tergoda main terus. Apa lagi? Kalau di pondok gimana? Di pondok enak. Enak gitu. Enaknya dijelaskan dong. Enak. Enak. Ya, enak gitu. Terus kalau kamu yang kalau di rumah gimana, di pondok gimana? Di rumah itu mau hafalin itu kayak sulit. Sulit gitu. Tapi masih berusaha kan? Iya. Masih hafalan. Sulitnya kenapa? Dijelaskan juga dong. Ya, kalau di rumah itu kadang kan nonton TV, jadi lupa kayak hafal. Oh jadi kalau di rumah itu banyak kegiatan-kegiatan yang katanya kulit menggoda tadi gitu ya. Jadi sampai kadang-kadang lupa untuk hafalan dan lain-lain. Selain hafalan coba apa ada lagi mungkin yang sulit gitu? Kalau di pondok mudah gitu. Belajar. Kalau santri sebelumnya ya si Hiban apa si Ayub ya kemarin bilangnya puasa gitu. Termasuk di sini iya nggak? Iya. Puasa. Kalau di pondok mudahnya puasa itu karena apa? Temennya banyak. Temannya banyak. Jadi bangun bareng-bareng gitu. Asik. Itu puasa itu ya. Puasa sunnah Senin Kamis. Iya. Juga puasa 3 hari terang itu enggak? Iya. Iya. Enggak, cuman Senin Kamis yang biasa dilakukan. Jadi seperti itu ya. Jadi saya juga
tanya-tanya ini tujuannya juga salah satunya mencari motivasi biar saya juga ikut-ikutan puasa lah atau ikut-ikutan hafalan. Kalau hafalannya saya udah mulai ikut-ikutan udah sejak kemarin ketemu kalian di awal-awal itu yang saya baru masuk pondok terus, wih ada santri gini-gini, ternyata kehidupan santri itu ya sangat memotivasi gitu. Nah pertanyaan berikutnya, ini udah hafal berapa juz ini? Dari kamu dulu mungkin. Satu. Iya nggak apa-apa. Santri sebelumnya juga satu. Kalau kamu? Sama. Satu. Tapi udah masuk ke juz 29 kan? Udah. Terus udah berapa lembar atau udah berapa surat gitu misalnya? Satu surat. Satu surat. Itu Almu. Kalau kamu? Murojaah dari juz 30-nya. Nah, ada yang lupa. Ada yang lupa? Wah ini tipenya kayak aku. Aku juga kayak gitu. 30 udah selesai loh. Udah dapat. Saya ulang-ulang ya. Alhamdulillah bisa dari depan An-Naba sampai Anas itu bisa. Tahu-tahu kok lama-lama nggak diulang-ulang ya. Terus tahu-tahu kok ada yang satu huruf misalnya lupa, atau satu ayat itu ada yang hurufnya I jadi U gitu misalnya kayak gitu. Karena itu udah jarang buka. Kalau saya kan misalnya cuma mendengarkan, bukanya cuma pas menghafalnya dulu. Nah kadang-kadang ada yang I jadi U kayak gitu, jadi salah gitu. Kalau teman-teman ini ada tips and tipsnya nggak gitu? Kalau saya kan nggak pernah mondok nih ya. Gimana? Yang diajarkan di pondok gimana kayak gitu? Kalau kayak gitu kasusnya? Itu murojaah terus. Di murojaah terus, jadi diulang-ulang terus gitu. Kalau kamu mungkin ada tambahan? Sama. Ya kan sepondok jadi sama. Oh iya, mengenai teman-teman. Jadi teman-teman kalian yang ibaratnya paling sering menghubungi atau kalian paling sering dihubungi siapa aja? Mungkin boleh disapa juga dari kamu dulu. Yang paling paling sering menghubungi atau paling sering kamu hubungi gitu. Siapa saja? Ya, kalian gitu lah, ini dekat. Iya tak? Ya cuma ini. Ada yang lain? Rafa lo bisa. Rafa lo bisa. Kalau kamu? Banyak. Siapa? Abdul Ibar, Pakai, Nopal, Rafa juga. Anam. Oh iya Anam. Nanti aku juga sebenarnya setelah ini langsung ke Anam, tapi belum BA. Jadi mungkin besoknya ke Anam. Anam. Siapa lagi? Banyak. Mungkin ada yang mau disapa gitu teman-temannya. Ngomong kalian ini kan nanti ke YouTube gitu, jadi kalian nanti secara live gitu kalian akan ditonton oleh teman-teman kalian sendiri gitu. Gimana? Disapa dong teman-temannya yang tadi sering tanya sesuatu atau gimana gitu. Halo, kok malah ketawa sih? Oke, terus apa lagi ya? Kemarin kan aku ke Ponpes ya, terus aku lihat apa namanya, lihat bangunan baru-baru gitu. Terus lapangannya udah ada tempat duduknya, terus ada kayaknya hijau banget, terus kayaknya juga rajin dipotong soalnya kalau diinjak tanpa alas kaki agak tajam gitu. Kayak rambut ini kan kalau pas dipotong pendek banget itu kan rasanya ya agak tajam gitu. Sama kayak rumputnya juga kayak gitu. Nah terus yang saya tanyakan nih, gedung yang baru itu namanya apa? Tahu nggak? Gedung yang baru. Ini kan samping Abu Bakar, terus di sini di timurnya apa? Nggak tahu. Terus katanya di sampingnya lagi nanti ada gor dapur, gedung olahraga, aula, dapur, terus itu kok satu gedung tapi kok multifungsi ya? Apakah itu nanti berapa lantai gitu? Tahu nggak? Nggak tahu. Tapi bentuknya tinggi, gede gitu. Kelihatan. Kalau saya tanya-tanya sekedar sekilas mendengarkan kemarin katanya 3 lantai. Terus gimana pendapatmu? Kalau 3 lantai terus ada dapur, ada. Lah biasanya makannya di mana? Biasanya dapur yang kemarin, yang lama itu kan dilebarkan. Terus saya pernah melihat foto kalian di Instagram itu kan kayaknya yang kelas 2 malah yang di lesehan gitu ya. Bener? Iya bener atau enggak? Baru itu. Iya, yang dilebarkan itu. Kelas 2 banyak yang di baru. Oh yang alas, tanpa alas gitu. Ada kursi. Oh ada kursinya. Kok di foto-foto kemarin masih kayak lesehan gitu? Tahu kan artinya lesehan? Iya cuma lantai gitu. Jadi makan sambil duduk di lantai-lantai gitu. Gimana? Enggak? Udah ada kursinya? Berarti itu foto lama? Atau gimana? Oh foto lama. Terus kok santri-santri ketika pulang itu kan ada yang pasang foto profil lah, foto Instagram lah, foto di sosmednya itu
fotonya mereka ketika di Ponpes. Nah itu yang foto siapa? Tahu nggak? Ambil dari Nggak tahu. video. Ambil dari video. Kalau nggak saat boleh dijenguk ini. Oh pas boleh dijenguk. Oh iya ya mungkin kayak gitu. Jadi saya juga mikir kok ketika pulang kok pada pakai foto-foto itu masih di Ponpes, masih berpakaian santri kayak gitu. Nah di sini kan kalian dari desa yang sama, ya benar nggak? Ini berarti masih tetanggaan. Beda dusun. Beda dusun tapi dekat kan? Nggak jauh banget gitu kan? Nah jadi gini pertanyaannya, ketika kalian dulu itu kok bisa dari SD itu ya, terus kok bisa tahu dan mendaftar di Pondok Pesantren MTA itu awalnya gimana ceritanya? Kalau dari kamu dulu? Ya, dari bapak. Dari bapak. Jadi sebelumnya pernah berkunjung ke sana apa belum? Belum. Belum pernah sama sekali berarti. Belum. Peresmian juga enggak? Pas peresmian pondoknya juga enggak? Belum. Kalau kamu? Dari bapak. Dari bapak juga. Hmm, Iya gimana gitu jelaskan. Awalnya diajak atau bapak kamu udah pernah ke sana duluan atau udah belum? pernah. Udah pernah. Kamu juga udah pernah? Udah sering. Sering. Pas waktu masih berwujud tanah atau pas sudah ada gedungnya? Ada masjid sama gedung Indonesia. Oh, apa pas itu ya? Pas gabungan pemuda atau bukan? Saat Berarti bukan- peresmian tuh bapak bersama. Oh, pas peresmian. Kamu ikut juga? Enggak. Saya juga ikut sih pas peresmian Pondok Pesantren MTA itu, peletakan batu pertama, terus pembagian sepeda gitu. Oleh presiden itu, biasalah presiden suka bagi-bagi sepeda. Itu sebenarnya kalau kalian itu keinginan diri sendiri udah ada apa belum? Atau memang karena orang tua terus kalian ngikut aja gitu? Gimana? Atau udah ada keinginan dari diri sendiri? Kalau bapak itu menawarin 2 pilihan. Pilihan yang Mau- pertama? Mau ke pondok apa SMP MTA. Mm-mm. Kalau aku mikir-mikir ikut kolej aja ke pondok. Oh iya, ikut kolej. Kalau kamu gitu emangnya langsung ke pondok? Ditawarin dulu. Ditawarin sama? Sama dua. Tuh, habis itu minta aku kayak sampai negeri. Kok kayak sama negeri sih? Ikut temen. Oh ikut teman, Itu- alasannya cuma teman gitu ya? Itu nggak mau kan kayak sampai negeri itu tuh milih pondok. Ya nggak mau orang tua? Apanya? Nggak boleh gitu mas? Aku. Oh kamunya nggak mau? SMP negeri nggak mau? Gitu. Terus milihnya ke pondok? Hmm. Seperti itu. Jadi kita jadi tahu kan ini awalnya mereka berdua bisa masuk pondok pesantren gitu. Nah setelah masuk nih, harapannya nanti ketika ketika lulus sih, maksudnya sejak sekarang itu harapannya kalian itu belajar di pondok itu kan otomatis jelas sungguh-sungguh lah, nggak mungkin nggak gitu ya. Saya melihat kalian itu juga belajarnya bagus gitu. Nah terus harapannya itu seperti apa nanti ke depannya gitu, setelah sekolah di pondok pesantren MTA, harapannya? Ya habis setelah lulus dari pondok mau ke Al-Azhar. Al-Azhar. Oke, cita-citanya banyak kan seperti itu ya santri ya? Iya. Emang ada yang itu Ustadz yang menceritakan soal Al-Azhar gitu biar kalian tertarik? Emang ada? Ada Ada siapa? Ustaz Ustadz siapa? Kelihatannya kok itu sangat memotivasi santri gitu loh. Soalnya hampir semua santri jawabannya kayak gitu loh. Siapa Ustadz siapa? Lupa. Kalau kamu? Sama. Sama. Ya cita-citanya kalau bisa ke Al-Azhar gitu. Terus yang membuat kamu punya gambaran tentang Al-Azhar itu Ustadz siapa? Teman malahan. Ada. Teman ada. Teman santri apa teman Teman juga? santri. Oh santri. Gitu ya. Itu di mana sih Al-Azhar itu? Kusir. Nah, di Kairo. Atau di mana? Kairo. Kayaknya di Kairo Mesir gitu. Nah setelah itu misalnya kalau bener-beneran lolos ke sana ya, ini saya bantu doa loh. Nah kalau beneran lolos ke sana nanti harapannya seperti apa? ya, ya alhamdulillah lah. Iya alhamdulillah. Maksudnya nanti timbal baliknya itu loh, misalnya ke majelis kita lah atau ke pondok pesantren atau memang ke kehidupanmu nanti masa depannya seperti apa itu gimana? Harapannya punya cita-cita dengan apalah misalnya gitu. Itu dulu, oke. Kalau dulu harapannya kalau misalnya bener-bener lolos ke Al-Azhar lah, terus lulus lah, terus harapannya itu seperti apa? Mungkin dari kegiatan kemajelisannya atau pondoknya atau untuk kehidupan kamu masa depannya itu kayak apa itu?
Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Oh maksudnya ya sedikit miss sih tapi nggak apa-apa ya, maksudnya kamu berharap kalau itu nanti harus bisa bermanfaat buat tiga-tiganya gitu. Oke, ya ini saya sebenarnya tadi maksudnya nggak gitu tapi tapi jawabnya gitu terus ya nggak apa-apa. Berarti ya saya jelaskan seperti tadi itu maksudnya mereka berdua itu dapat diibaratkan secara tidak langsung gitu ya. Jadi harapannya pengen bermanfaat buat ya pondok lah, buat kemajelisan, setelah itu buat masa depan mereka berdua. Ya ini buat pemirsa mohon doanya, tidak hanya buat mereka berdua tapi buat santri-santri kita semua gitu ya. Karena mereka kan generasi gitu. Masa depan bangsa dan agama itu ada di tangan mereka. Percaya nggak kalau kayak gitu? Masa depan itu ada di tangan kalian loh. Percaya nggak? Percaya. Kamu percaya juga? Alhamdulillah. Nah jadi ini di poin ini kalian harus sungguh-sungguh ya belajarnya. Karena masa depan benar-benar ada di tangan kalian. Apalagi pondok itu pondok pesantren kita gitu maksudnya. PPMTA itu, Ponpes MTA itu supporternya itu banyak sekali. Ada yang dari warga maupun yang bukan warga gitu. Kalau kalian pernah mendengar kajian Ahad pagi gitu, pernah nggak? Ya pernah lah, masa nggak pernah? Kok lihat-lihatan sih? Tahu nggak yang saya maksud gimana? Nggak tahu. Jadi itu supporter itu maksudnya pendukung gitu. Yang dukung pondok pesantren MTA itu sampai dari mana? Dari yang nggak ngaji ada, yang pemirsa setiap TV ada, yang radio juga ada. Mereka pun belum tentu udah termasuk terdaftar menjadi warga gitu. Jadi mereka mendukung entah dengan biaya, entah dengan doa, entah dengan apa itu yang jelas ada banyak sekali, antusias sekali. Nah jadi itu jadikan motivasi buat kita semua. Wih udah diakhiri. Ya udah karena di tempat kita udah diakhiri juga ada acara sebelumnya. Nah terus mungkin sebelum saya akhir ada tambahan atau yang ingin ditanyakan kepada saya atau pemirsa atau gimana? Ada nggak? Nggak apa-apa bebas. Nanti sebelum saya nggak ada loh. Maksudnya bukan gitu. Sebelum saya pulang lah atau gimana? Sebelum saya nggak ada. Aduh. Parah, semoga jangan jadi doa. Nah terus gimana kalau kamu? Ada tambahan nggak atau ada yang ditanyakan? Nggak ya. Yaudah, ini percakapan kita berdua bersama Dava dan Khalid. Saya rasa cukup bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari kita semua. Mohon maaf tulus-tulusnya. Sebelum diakhiri, saya pengen tanya lagi untuk memastikan ada usahanya yang ingin dipromosikan. Karena ini kan pemirsanya jelas banyak gitu. Usaha kakaknya lah atau keluarganya lah. Pengen nggak? Ada nggak? Kalau kamu dulu aja, misalnya kalau ada. Nggak ada, kalau kamu? Bebas, nggak apa-apa. Nanti aku kasih link di bawah, misalnya nomor teleponnya, kontak apanya, biar tambah lari kan. Nggak ada. Ya udah. Ya sementara sepertinya nggak ada. Mungkin karena mereka nanti lah yang malah jadi pengusaha gitu. Amin. Sebenarnya ustadz itu kan itu ya, bukanlah profesi gitu. Ustadz itu kan jadi apapun tetap ustadz. Kalian pengusaha tetap ustadz gitu. Kalian jadi apa tetap ustadz. Karena menyampaikan kan otomatis santri itu kan menuntut ilmu terus di pondok. Kan ilmunya banyak. Jadi jadi apapun kan bakal jadi dai, pendakwah atau ustadz gitu. Nah jadi malah panjang lebar saya lagi yang ngomong. Ya maaf, segera diakhiri saja. Sekian, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari kita semua, mohon maaf setulus-tulusnya. I hope see you soon on the next video. Don't forget to gak usah subscribe lah, gak usah subscribe apa udah banyak subscribe-nya. Sombong amat gitu. Jangan diterus. Oke sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.